Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izinnya jua kita bisa bersuah. Mudah-mudahan pertemuan yang membawa ketaatan, pertemuan yang meningkatkan Islam dan iman serta ketakwaan. Alhamdulillah, yarhamukallah, kita tak bosan-bosan karena menuntut ilmu ini sudah kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Bahkan seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, lebih dari kebutuhan tubuh kita terhadap makan dan minum. Sebab nak makan nak minum rusak jasmani, tapi tak menuntut ilmu rusak jasmani dan rahani. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan semangat ini senantiasa meningkat dari hari ke hari, dan tiada hari tanpa menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu adalah seperti jihad, memudahkan jalan ke surga sebagaimana jihad memudahkan jalan ke surga. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan iman kita, dimantapkan langkah kita untuk mengikuti jejak-jejak Nabi alaihi salatu wassalam, istiqamah di atas ajaran dan sunnahnya. Berat memang, tetapi karena cinta yang berat itu terasa ringan. Karena sayang
yang berat itu terasa mudah, yang sulit itu terasa mudah. Begitulah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta itu berbuah surga yang dinikmati insyaallah pada hari nanti. Biarlah bersakit-sakit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insyaallah bersenang-senang kemudian. Dan semoga yang hadir semua atau yang menuntut ilmu semua Allah berikan keikhlasan sehingga berbuah manis insyaallah taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak nampak nanti saling tengoklah, ya tak? Mana yang duluan, tengok mana yang belum sampai. Kalau ternyata terpeleset pula ke neraka, nasallallahu salamata wal afiyah, sama-sama pula diberikan memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berteman di dalam kebaikan di majlis-majlis zikir seperti ini, salah satu dari syafaat yang Allah izinkan nanti di akhirat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian doa kita untuk orang-orang tua kita, para guru, ustadz, buya dan kiai kita, dan saudara mara kita yang masih hidup, semoga Allah berikan taufik, dibimbing dengan hidayah sampai pada husnul khatimah hendaknya. Dan semoga yang sudah meninggal Allah limpahkan rahmat kepadanya, Allah berikan ampunan yang sebesar-besarnya dan ditempatkan yang setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, khususnya Imam Muslim rahimahullah yang pada malam hari ini atau petang hari menjelang malam ini kita bersama-sama belajar dan duduk di sini untuk menghidupkan ilmu beliau. Mudah-mudahan kita punya andil pula dan mendapatkan pahala. Amin. Dari kitab shalah, bab sifatil azan, bab tentang sifatnya bagaimana azan itu, yaitu lafaz yang disebutkan atau dikumandangkan ketika azan. Setelah kita mempelajari sebelumnya bahwasanya azan secara mujmal, secara global disebutkan bahwa azan itu masyfu'un, itu genap, sedangkan iqamah itu mauturun atau witir, diwitirkan, kecuali lafaz al-iqamah, qad qamatis shalah. Dan sudah dibahas pula tentang pendapat para ulama pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada di antara mereka yang mengatakan bahwa lafaz Allahu Akbar satu kali itu dianggap witir. Ada yang menganggapnya Allahu Akbar itu witir. Dan ini adalah a'zamu atau aktsar riwayat, dan pendapat jumhur ulama pada umumnya bahwa Allahu Akbar dihitung satu. Kemudian Allahu Akbar dihitung dua. Ini berguna untuk memahami hadis yang setelah yang akan kita baca ini, karena di situ disebutkan Allahu Akbar hanya satu kali. Bagi yang tidak mengetahui riwayat-riwayat yang datang tentang azan atau sifatul azan ini, mungkin mengira karena ini dalam Sahih Muslim, riwayatnya sahih, seperti pendapat sebagian ulama di mana mereka menyebutkan Allahu Akbar anggap satu, Allahu Akbar dianggap yang kedua. Tetapi datang riwayat di luar Sahih Muslim bahwa dalam riwayat Abu Mahdzura dan juga dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa disebutkan di situ adalah Allahu Akbar. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah taala haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i Malik ibn Abdul Wahid wa Ishaq ibn Ibrahim qala Abu Ghassan haddatsana Mu'adz wa qala Ishaq
akhbarana Mu'adz bin Hisham صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن آمر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن المحيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يعني حي على الصلاة مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح مرتين يعني 2 kali حي على الفلاح حي على الفلاح زاد إسحاق الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, berkata Imam Muslim, hadatsani Abu Ghassan atau Abu Ghassanin. Ada yang membacanya dengan tanwin, ada yang membacanya dengan tidak tanwin. Seperti Affan, ada yang membaca dengan Affana atau Affanin. Ini dalam ilmu nahwu. Naam, yang masyhur adalah biduni tanwin. Abu Ghassan Al-Misma'i wa huwa Malik bin Abdul Wahid Al-Basri. Wa Ishaq ibn Ibrahim, dan Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawai atau Rahuya. Ahli hadis menyebutnya Rahuya biar gampang, mudah. Tapi kalau orang nahwu bilang Rahawaihi karena ada kalimat waihi di ujungnya. Naam. Tapi kalau di Al-Muhadditsin bacanya Rahuya. Naam. Ini imam sejawatnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyanjung beliau dengan sebutan ma'abara ilaina nahra Khurasan, ma'abara ilaina fi Baghdad nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang dari sungai Khurasan masuk ke Baghdad ini yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuya. Dan dialah yang berjasa di antara guru Imam Al-Bukhari rahimahullah yang mengusulkan kepada murid-muridnya untuk mengkhususkan kitab hadis sahih. Dan itulah yang menjadi motivasi bagi Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai orang pertama yang mengkhususkan kitabnya dengan hadis sahih. Karena kebutuhan itu sangat mendesak dilihat oleh Ishaq bin Rahuya, karena sudah mulai banyak yang bukan ahlinya masuk ke dalam masalah hadis ini, sehingga kadang-kadang masuk hadis yang bukan hadis, atau sudah ada sebagian yang berani memalsukan hadis. Kalau Al-Quran memang tak mungkin dipalsukan, pasalnya Al-Quran itu kalamullah, dan kalamullah adalah sifatnya, dan sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Ini sebesar-besar dalil bahwasanya, atau di antara sebesar dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi adalah kalamullah ta'ala. Karena sampai hari kiamat, sejak diturunkan sampai hari kiamat, tak bisa ditiru orang, dan yang tak bisa ditiru adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang perkataan Nabi alaihissalatu wassalam, karena beliau adalah makhluk, maka banyak orang bisa meniru perkataan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga banyak kumpulan hadis palsu. Apakah banyak kumpulan hadis palsu? Tapi kalau kumpulan ayat palsu, alhamdulillah enggak ada, karena tidak mampu orang mendatangkan. Jangankan kita yang datang di saat bahasa kita sudah banyak rusak, di saat bahasa masih terpelihara dengan baik, mereka tidak bisa meniru, apalagi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT membuat kita senantiasa mencintai kalamullah yang merupakan sifatnya, mencintai Allah, mencintai sifat-sifatnya.
Oleh sebab itu semakin banyak sifat Allah yang kita akui, sifat Allah yang kita imani dengan segala kebesarannya, dengan segala kesuciannya, berbeda dari sifat-sifat makhluk, maka semakin terasa rindu kita kepadanya. Tapi semakin banyak sifat Allah yang kita nafikan, semakin sedikit kita mengenalinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka ketahuilah nama-nama Allah, sifat-sifatnya, karena seseorang itu akan diingat karena baiknya sifat-sifatnya. Dan sifat Allah semuanya adalah husna, semuanya aulia. Oleh sebab itu semakin mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan hadis, maka semakin tinggi kecintaan kita kepadanya. Tetapi semakin banyak sifat Allah yang kita nafikan, maka semakin sulit kita untuk mencintainya seperti yang diinginkannya. Karena banyak yang mencintai tapi tidak tahu apa yang disenangi oleh yang dicintai. Kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bizaka. Banyak yang mengklaim ada hubungan khusus dengan Kak Laila. Iya, Kak Laila. Iya, tapi Kak Laila tak mengakui itu adanya. Jadi banyak, saya punya hubungan khusus dengannya, ternyata tidak. Kenapa? Karena tidak mengetahui apa kesukaan Laila. Ini sekayaknya mudah lagi nih Bang ya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sa'd ibn Ibrahim berkata Imam Muslim, qala Abu Ghassan. Ini istimewanya Sahih Muslim. Ya, dibanding Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu membedakan kalimat bagaimana penyampaian hadis itu, redaksinya. Kalau Al-Bukhari kan tidak terlalu memperhatikan masalah itu, sebab beliau lebih memperhatikan kesahihan riwayat. Kalau sahih kadang-kadang ini tidak perlu, tapi Imam Muslim menyebutkan itu supaya tujuan beliau adalah untuk membedakan lafaz syekhnya sendiri di saat diperlukan tarjih. Ini sangat diperlukan. Di saat diperlukan tarjih, maka melihat kepada lafaz yang disampaikan. Nah, dan itu diketahui oleh para ahlinya. Qala Abu Ghassan haddatsana Mu'adzun. Berkata Abu Ghassan, yaitu Malik bin Abdul Wahid tadi, berkata dia haddatsana. Kalimatnya haddatsana. Wa qala Ishaq akhbarana. Berkata Ishaq akhbarana. Antara haddatsana dengan akhbarana kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama menceritakan, memberitakan, jelas. Cuman di dalam ilmu hadis antara haddatsana dengan akhbarana, haddatsana derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada akhbarana. Sebab apa? Haddatsana khusus digunakan untuk yang disampaikan langsung oleh syekh, didengar langsung. Tetapi kalau seandainya akhbarana bisa digunakan untuk yang disampaikan langsung dan bisa digunakan untuk yang melalui turuqut tahammul yang lain, yaitu turuqut tahammul yang lain. Wa qala Ishaq akhbarana Mu'adz bin Hisham sahib ad-Dastawai. Sahib ad-Dastawai yaitu Mu'adz ibn Hisham ibn Abi Abdullah, nama Abu Abdullah Sambar ad-Dastawai. Dan Dastawai ini sebab kepada Dastawa dibaca juga Dastawani. Ya, Dastawani bukan Dasmani. Dastawani. Nah, dia nisbat kepada Dastawa, salah satu kampung kecil di Ahwaz. Nah, thiqa atau saduq wa haddatsani abi, dan telah menyampaikan hadis kepadaku bapakku. Bapaknya yaitu Hisham ibn Abi Abdullah Sambar ad-Dastawai rahimahullah ta'ala an Amir al-Ahwal, dari Amir al-Ahwal yaitu Amir ibn Abdul Wahid al-Basri al-Ahwal, an Makhul, dari Makhul al-Syami, dari Makhul al-Syami, an Abdullah ibn Muhayriz, dari Abdullah ibn Muhayriz al-Basri, an Abi Mahzura, dari Abu Mahzura. Nah, tiga-tiganya ini Makhul, Amir al-Ahwal, Makhul al-Syami dengan Abdullah bin Muhayriz itu sama-sama tabi'in. Lewat tabi'in dari tabi'in.
An Abi Mahdzurah, dari Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah itu masyhur seperti Abu Hurairah masyhur dengan kunyahnya, Abu Mahdzurah masyhur dengan kunyahnya. Beliau berasal dari Makkah, dari Bani Jamuh Al-Jumahi, Bani Jumaih, maaf, dari Quraisy Al-Jumahi. Masuk Islam setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain. Perang Hunain tahun keberapa, Bang? Masih lupa. Ya, tahun ke-8 Hijriyah setelah Fathu Makkah. Jadi Islamnya terakhir. Beliau memiliki suara yang sangat merdu sehingga menjadi salah satu dari muazzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan itu memerlukan suara yang merdu. Ya, Bang? Makanya saya jadi muazzin dulu karena suara saya ya dua tahun itu jadi muazzin di Fakultas Hadis. Di Fakultas Hadis berebut juga orang tuh, pas saya tunjuk langsung dekan. Masya Allah, muazzin Madinah. Ya, kalau orang tidak tahu kan bisa aja bilang itu, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram katanya. Masya Allah, Ustaz itu jadi imam Masjidil Haram, tapi ujungnya tidak disebutkan jemaah terlambat. Jemaah terlambat ada. Kalau itu sering kita tuh jadi imam jemaah terlambat. Nah, Allah musta'an. Orang dengar jadi imam Masjidil Haram kan terperangah dia kan. Masya Allah, hebat anak kampar ini bisa jadi imam di Masjidil Haram. Rupanya jemaah terlambat, entah nomor sekitar berapa, entah nomor 30, enggak tahu gitu. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bismillah. Itu Abu Mahdzurah. Akhirnya keturunannya pun menjadi pewaris tugas azan di Masjidil Haram. Masyaallah kiram yang dirahmati, tapi saya tidak tahu muazzin sekarang masih keturunannya, ini yang belum saya tahu nih. Nah, yang mau bahas silakan. Taib, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya azan ini. Dalam riwayat sebelumnya kan dilihat dalam mimpi oleh Abdullah ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di saat dilaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Umar bin Khattab yang senantiasa perkataannya, usulannya, tindakannya senantiasa disetujui oleh Al-Qur'anul Karim. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan atau dibimbing untuk berbuat kebenaran, lalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pintu pembuka pintu kebaikan. Tapi jangan katakan Umar sering berbuat bid'ah di zaman Nabi. Nah, ini juga kadang-kadang lucu kaum muslimin dan muslimat. Ya, lucunya begini, di zaman Nabi itu tidak bid'ah namanya. Bid'ah itu baru datang setelah Islam lengkap, baru dikatakan ada bid'ah. Kalau sebelum selesainya Nabi berdakwah, bid'ah itu enggak ada. Yang ada adalah proses tasyri'. Masih proses tasyri'. Jadi jangan dikatakan dalil ketika seorang sahabat berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dianggap itu Nabi membolehkan bid'ah. Okeylah, Nabi bolehkan bid'ah. Sekarang siapa yang bolehkan bid'ah sekarang? Siapa yang akan memberi cap legalitasnya? Kita, ulama. Ulama tidak punya hak melegalisir atau melegalkan bid'ah. Kalau ada ulama melegalkan bid'ah, ulama tersebut ditolak. Sebab kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini masalah yang jelas-jelas begini pun jadi kabur jadinya. Itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Sama dengan bejana, air putih yang bersih masukkan ke bejana berubah. Karena air gelas ini diisi dengan setitik tinta, berubah jadi air bersih atau air kotor? Untuk mengotori sedikit saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, bila masuk ke akal yang ada syubhat di dalamnya, yang lahir bukan yang bersih, tapi lahir syubhatnya. Oleh sebab itu maka jauhi yang namanya syubhat. Dan syubhat itu subhanallah lahir dari orang bodoh atau lahir dari orang cerdas?
Orang bodoh tidak akan dipandang orang. Yang syubhat itu pasti lahir dari orang yang cerdas, orang yang hebat-hebat. Kalau tidak percaya orang. Makanya karena hebatnya itulah dianggap akhirnya menjadi syubhat. Kalau sempat mohon maaf ya. Kalau sempat orang berfatwa tukang biasa pemancing ikan bocek kojo misalnya, bukan hobi ya, misalnya itu profesinya, tidak pernah nuntut ilmu, tiba-tiba berbuat sesuatu dalam agama, orang percaya? Tidak ada kan? Tidak percaya orang. Tapi kalau orang cerdas, orang pintar, berilmu, lalu melakukan sesuatu yang baru dengan syubhatnya, maka orang akan percaya. Oleh sebab itu syubhat itu sangat berbahaya. Makanya tidak akan bersih hasilnya bila cara memahami dalil ada syubhat di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering mengusulkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang Al-Qur'an turun, wahyu turun menyetujuinya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Law kana fi hadzal ummati muhaddatsun aw mulhamun lakana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Handainya di umat ini ada orang yang mendapatkan ilham, maka Umar bagian daripada yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kana anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau mengajarkan kepada Abu Mahdzurah. Karena dia Islamnya terlambat. Kalau yang tadi kan sebelumnya. Bilal sudah azan sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu diajarkan setelah masuk Islam karena dia memiliki suara yang indah, suara yang merdu, sehingga diangkat sebagai muazzin pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Apa lafaznya? Apa sifat azan itu? Qala Allahu akbar dua kali. Dua kali. Ini menjadi dasar juga oleh sebagian dalam mazhab Malikiyah kemarin bahwasanya takbir qamat hanya satu kali. Allah mengatakan, sekarang kan kita lihat dengar sebagian masjid ya, kampung awak macam itu kini ya, dulu tidak ada, saya mau bareng. Pasti ada fatwanya. Allahu akbar, la asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah ilal falah, qad qamatis shalah, qad qamat, gitu ya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Mungkin mereka berdasarkan riwayat ini. Dan dalam Sahih Muslim. Kalau azan genap, qamat ganjil. Kalau genapnya Allahu akbar berarti ganjilnya Allahu akbar. Tapi kita sudah bahas kemarin bahwasanya riwayat yang banyak di luar Sahih Muslim bahwa takbir itu 4 kali. Berarti Allahu akbar dihitung 1 kali. Dan inilah yang witirnya di dalam iqamah. Makanya qamat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Bukan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jelas? Nah, tapi ganjil itu buruk. Maka disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah itu pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil. Tidak sama dengan masyhurnya riwayat yang ada dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Karena sebagian riwayat kaum muslimin dan muslimat harus dipahami, sebagian riwayat meriwayatkan dengan secara global kadang. Ya, sebagian secara tafsil. Kalau kita ambil contoh, dulu di kampung kita juga ya, biar tidak kena orang kampung kita lah. Ya. Orang kampung kan tidak wangi bawa orang, bantalnya kan. Baik. Misalnya di kampung kita, dulu solat tarawih sekali salam 4 rakaat kali salam, sehingga kau banyak ngantuk solat. Nyelamu bono kan, baru salam. Dasarnya hadis Sahih Muslim juga. Adanya Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
Aisyah meriwayatkan sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subhanallah sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Enggak, itu dah. Astagfirullahalazim. Ma sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 11 ركعة صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 3. Nabi tak pernah salat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ada yang tertinggal tadi. Ma sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan akthar min 11 raka'ah. Nabi tak pernah solat di Ramadan dan di luar Ramadan, maksudnya solat malam, lebih dari 11 rakaat. Di mana dapat bahasa solat malam? Karena dia buat solat, ada solat duhanya, ada solat sunat-sunat rawatibnya, ada solat fardunya. Berarti maksudnya adalah solat malam di bulan Ramadan. Baik, lebih dari 11 rakaat. Lalu beliau solat 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan indahnya solat Nabi. Ya kalau panjangnya kita tahulah. Bacanya surat Al-Baqarah dikira oleh Abdullah bin Mas'ud itu pasti rukuk di wansurna 'alal qaumil kafirin. Ternyata masih lagi alif lam mim. Alif lam pertama dah selesai, ini masuk alif lam mim yang kedua, Ali Imran. Di ujung mudah-mudahan rukuk di ya allazina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Enggak bukan itu ya. Astagfirullah. Berhenti di akhir Ali Imran. Belum juga sampai akhirnya selesai An-Nisa, baru satu rakaat. Tolong nak. Sudah banyak jemaah hilang tuh. Besok jangan salat masjid raya lagi kita ni. Nah, walaupun bayi makan kambing sudah salat tidak akan datang. Datang dah. Ayolah, lalu amir salat apa pun makan kambing. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin, begitu panjangnya wa husnihinna, dan Nabi diberikan kefasihan yang lebih dari seluruh orang Arab. Nabi adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya dan paling indah bacaannya. Siapa dulu dong gurunya? Siapa gurunya? Jibril. Nah, gurunya Jibril kan tidak mungkin lah dengan Pak Muhammad Jibril, beda memang. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, nah hadis ini meriwayatkan secara global. Apa istilah bahasa kitanya? Tongkrongan ya. Iya, secara borongan. Datang hadis lain yang lebih sahih di Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Zaid Al-Juhani, lebih detail. Dia katakan Sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ramaktu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya memperhatikan, kalau ramaktu itu dari dekat, ya, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Berarti salat apa istilahnya? Tarawih ya. Nah, fa shalla rak'ataini tawilataini. Beliau salat dua rakaat panjang. Thumma shalla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayaini. Kemudian beliau salat lagi 2 rakaat panjang tapi tak sepanjang 2 rakaat pertama. Thumma shalla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Kemudian salat lagi 2 rakaat tapi tak sepanjang 2 rakaat sebelumnya. Tidak sampai ke 2 rakaat, tidak sepanjang, sampai shalla rak'ataini tawilatain, 4 kali dia bilang gitu. Kemudian thumma shalla 3, kemudian salat 3 kali. Jadi detail bahwa yang dimaksud oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditafsirkan dengan hadis ini, yaitu setelah 4 rakaat beliau rehat, karena namanya salat tarawih. Kalau di sana, kalau yang saya saksikan di negeri Arab itu, di Arab Saudi, kalau di daerah-daerahnya antara 2 rakaat itu sampai lo makan. Iya, kalau tu tunggu orang buat kebab. Selesai kebab makan,
Itu makan lo apa? Minum lo susu hangat. Selesai minum, abu masuk rakaat selanjutnya. Jadi lama berhentinya. Nah, dan lebih lama lagi setelah 4 rakaat. Mononlay bisa lolok capek. Ya, dia tidak bisa lolok capek kan? Bisa lolok gaknya. Iya, kadang-kadang lebih setengah jam kadang. Jadi betul-betul santai mereka sholat itu. Karena memang sholatnya panjang. Tapi kalau di Masjidil Haram Nabawi seperti yang tuan-tuan saksikan, ya tidak, karena di situ sudah bercampur ada orang-orang kota, orang kampung, orang Arab, non Arab dan sebagainya. Kalau buat macam itu banyak protes kan? Banyak protes. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mas waktu. Subhanallah. Ya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, jadi ada kadang diperincikan, ada tidak diperincikan, diketahui dari riwayat yang lain, seperti keadaan salat tarawih tadi. Sehingga wallahu taala alam, maka salat dua rakaat sekali salam itu lebih jelas, lebih dekat kepada sunnah dari situ. Ini sudah kita bahas sebelumnya, mungkin dari sisi pahalanya lebih banyak daripada 4 sekali salam, karena bacaan lebih banyak. Tambah takbiratul ihram berapa kali? Jadi 4. Kalau 4 rakaat tinggal 2. Doa iftitah dan auzubillah, kemudian tahiyat, semuanya itu akan hisab semuanya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala alam, di samping meriwayatnya secara tafsil jelas, dan ditambah lagi dengan yang seperti kita katakan, semakin banyak bacaannya semakin afdal dan semakin ini selama disyariatkan. Ini jelas disyariatkan. Ma'asyiral kiram, ini juga seperti kalimat azan ini, jadi disebutkan Allahu Akbar, tapi riwayat lain menjelaskan bahwa Allahu Akbar dihitung satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi, thumma ya'ud fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Ini namanya tarjih. Tarjih, kembali dibaca, diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini mazhabnya mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, jumhur, ya, bahwa azan itu ada tarji' dan tarbi'nya. Cuman yang diamalkan sekarang pada umumnya tidak, ya. Hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kemudian thumma ya'ud fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali, marratain. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, marratain. Baik, zada Ishaq di riwayatnya, ternyata riwayat Abu Ghassan, guru Imam Al-Bukhari yang pertama, Abu Ghassan Malik bin Abdul Wahid Al-Misma'i, dia menerapkan hanya sampai di situ. Sedangkan Ishaq lebih lengkap riwayatnya sampai akhir azan, itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah lafaz azan yang masyhur. Cuman ulama tadi dari sisi tarji'nya atau tarbi'nya sampai 4 kali membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kembali lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Imam Abu Hanifah tidak memandang itu sunnah, sedangkan jumhur Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan banyak di antara kalangan ulama ahli hadis menganggap itu sesuai dengan riwayat ini adalah sunnah, di antara sunnah azan. Wallahu taala alam. Sebab apa? Karena di riwayat sebelumnya yang seperti mimpi Abdullah bin Zaid Al-Ansari, kemudian Umar radhiyallahu anhu, tidak disebutkan tarbih atau tarjih tadi, tidak disebutkan. Jadi mereka berpegang pada umumnya riwayat yang sebelumnya, yaitu bahwa azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sedangkan riwayat ini menunjukkan bahwa setelah selesai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, diulang lagi. Yes, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang pertama itu dengan suara lebih rendah, yang kedua lebih tinggi. Ini namanya tarjih atau tarbih. Wallahu taala alam. Dan ini menguatkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan itu disunahkan dalam azan. Wallahu taala alam.
Mudah-mudahan sampai di sini. Nah, azan pertama sebelum pagi. Kalau di sini kan pakai salat itu kan naum. iya. Kalau di Sunda tidak pakai nanti ada masuk salat naum. Maksudnya azan pertama. Ya. Nah, Beda pendapat. kalau berdasarkan riwayat yang as-salatu khairum minan naum itu adalah di azan Bilal. Di azan Bilal. Bilal azan pertama atau azan kedua? Ini Bilal ke awak kan muazzin soalnya kan. Nanti akan masuk ke bab ittikhazul muazzinin fi masjidin wahid. Setelah bab ini. Esok je lah atau kini juga? Esok lah ya insyaallah. Nah. Karena ada bab nanti mengambil atau mengangkat dua orang muazzin di satu masjid. Bilal itu azan pertama. Makanya Nabi katakan la taghtarru bi adzani Bilal fa innahu kana yu'adzinu bilail. Bilal itu azannya jangan kalian terpedaya oleh azannya Bilal. Teruskan makan sahur. Karena Bilal itu azannya masih gelap, masih malam. Kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Teruskan makan, minum sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu kana li'azzin illa idza qila lahu asbahta. Karena dia tidak azan kecuali setelah dikatakan kepadanya sudah masuk waktu subuh. Berarti Bilal azannya pertama kedua nih. Bukan Bilal Masjid Raya, tidak. Bilal asli. Nah, riwayat yang menyebutkan tambahan as-salatu khairum minan naum, ini kan bid'ah baru lagi ya. Iya, karena Bilal menambahkannya lalu disetujui oleh Rasulullah SAW. Ini namanya bukan bid'ah, saudaraku, tapi ini namanya adalah takrir dari Nabi SAW. Makanya definisi bid'ah itu setelah Nabi selesai dakwah. Kalau sebelumnya tidak ada bid'ah. Sebagaimana ijma' juga. Ijma' tak berlaku di zaman Nabi. Tidak jadi dalil. Tidak mungkin umat ijma' berbeda dengan sunnah Nabi SAW. Ijma' itu setelah Nabi wafat. Jelas? Tapi qiyas sudah ada zaman itu. Walaupun ijma' lebih kuat daripada qiyas, tetapi qiyas sudah berlaku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti Bilal yang memakai azan ke berapa? Yang pertama lah. Suat tambah insyaallah. Baik, ada pertanyaan masuk pula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membaca surat Al-Kahfi setiap pagi Jumat secara bersama-sama dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh jamaah termasuk sunnah atau bid'ah? Kaum muslimin dan muslimat, pertama, ini tak ada terjadi di zaman Nabi alaihissalam. Jelas? Artinya Nabi memimpin jemaah, itu sahabat, membaca surat Al-Kahfi setiap pagi Jumat. Itu yang pertama. Dudukkan ini masalahnya dulu. Tidak ada terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, kalau tidak ada, berarti kita katakan tidak secara sunnah qauliyah dan fi'liyah dari Nabi, tidak ada. Nabi suruh juga tidak, dan Nabi praktekkan juga tidak. Sahabat melakukan juga tidak ada takrirnya. Jelas? Baik. Nah, lalu di zaman kita atau mungkin zaman sebelum kita terjadi, maka sifatnya sesuatu yang keluar dari jalur utama, selalu kebijakan tidak sama. Kalau ada kepala kantor mengikuti aturan undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah, kalau semuanya ikut aturan, tak ada perbedaan insyaallah. Ya tak? Antara pejabat periode ini tidak ada kecuali berubah peraturan. Tetapi ketika berkaitan dengan kebijakan, misalnya
ini kepala dinas ini bikin kebijakan haram hukumnya sarapan di kantor. Ini kan kebijakan, kan ada aturannya itu. Betul? Betul enggak? Atau di sebuah institusi, anggap misalnya TNI Polri, haram hukumnya anggota pakai jenggot misalnya. Kan tidak ada aturannya, hanya sifatnya kebijakan. Kebijakan. Kalau kebijakan pasti berbeda-beda. Pasti berbeda. Demikian juga dalam masalah agama ini, ketika tidak ada secara sahih dan sharih, tidak ada dalam sunnah qauliyahnya, tidak ada sunnah fi'liyahnya, tidak ada sunnah takririyahnya, maka akan berbeda pandangan ulama di sini. Yang menganggap melapangkan masalah seluas-luasnya, dia mengambil dalil dari umumnya ayat-ayat, yaitu ayat menyuruh kita membaca Al-Quran. Yang baca Al-Quran selalu pakai sigat jamak. Sigat jamak. Apa dia misalnya? Iqra'ul Qur'ana misalnya, itu kalimatnya jamak. Tahu jamaknya? Jamak, lebih pada seorang. Jadi perintahnya kepada jemaah. Ini sebenarnya kalau wallahu alam mungkin keterbatasan ilmu saya, mengambil dalil seperti ini termasuk istinbat yang aneh. Tapi karena dilakukan oleh ulama kita hormati. Ya, ulama khususnya mutaakhirin menjadikan itu sebagai alasan. Misalnya untuk zikir bersama, salah satu dalil wazkurullaha dzikran katsiran. Dalilnya adalah perintah pakai jamak. Tuh jamak. Ndak kayak wong seorang dah, perintah kayak mau sama. Jelas? Sehingga akhirnya mereka menjadikan itu kalau disuruh bersama ini bersifat umum katanya. Berarti boleh berzikir bersama-sama. Boleh baca Quran bersama-sama dipimpin oleh imam. Kalau gitu nanti pemahamannya kaum muslimin, kalau sempat tuan-tuan punya murid-murid, lalu tuan-tuan katakan kepada murid itu, uktubu al-ikhtibara jayidan, atau uktubu jami'an ikhtibar, tulislah oleh kalian bersama jawaban dengan benar. Kalau dipahami seperti pemahaman itu, nanti anak-anak bekerja sama, dia ujiannya boleh. Alasannya Ustaz, umum dalil Ustaz tadi. Perintah Ustaz berlaku umum, kerjakan secara bersama-sama. Jelas? Jelas? Kalau itu jadikan dalil, nanti banyak orang akan melakukan hal-hal, atau misalnya tazawwaju jami'an, nikahlah kalian bersama-sama. Akhirnya sama-sama menikah di satu tempat. Jelas? Jelas enggak? Ayat bunyinya nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita istri kalian itu adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Lalu perintahnya jamak di sini. Akhirnya nanti orang berjamaah. Ini kekeliruan dalam mengambil istinbat. Mohon maaf ya. Saya dengan keterbatasan pengetahuan bahasa saya ini, wallahu alam, saya sebab apa? Saya tidak menemukan cara tafsir seperti ini kecuali di kalangan mutaakhirin. Tapi mohonnya keterbatasan saya. Iya. Jadi aneh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disinilah pentingnya menafsirkan bahasa Arab dengan bahasa Arab orang dulu, bukan bahasa Arab orang sekarang. Jadi itu. Jadi akhirnya nanti semuanya boleh bersama-sama jadinya. Ujian sama-sama. Karena kalimatnya perintahnya jamak. Nikah sama-sama karena perintahnya jamak. Ini banyak masalah nanti kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu, dan ini dipakai dalil memang. Ya. Untuk mengingatkan kita pasal buka tadi, itu buka lembaga-lembaga fatwa dunia yang terhormat memakai salah satu dalilnya itu tadi. Boleh. Adapun wallahu alam, karena ini perintah Allah, ditafsirkan dengan perintah Allah. Tidak ada dalam kitabullah, kan ini urutan tafsirnya. Cari dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada dalam sunnah kalau masalahnya qabilun lil ijtihad, masalahnya bersifat ijtihad, boleh seseorang berijtihad di dalamnya. Tidak masalahnya ibadah mahdhah yang tauqifiyah, ibadah mahdhah murni ibadah, tidak bisa dibuat-buat sendiri oleh kita, maka tidak bisa berijtihad. Tapi kalau misalnya sifatnya ibadah ghairi mahdhah yang boleh berijtihad di dalamnya, maka dia boleh kita berijtihad di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, yang seperti ini masuk bab ijtihad atau bukan? Nak ngerti kami dulu Ustaz ni. Pas wajar supi kilo malam kau dulu. Ini kan menentukan ibadah mahdhah dan bukan mahdhah. Ada perintah Allah itu sifatnya diketahui tujuannya, bukan ibadah semata-mata kepada Allah. Ada tujuannya ke yang sifatnya wasil, sifatnya sarana. Misalnya contoh, mencari rezeki itu termasuk ibadah tak? Ibadah. Tapi ada tujuannya yang sifatnya manusiawi atau tidak? Ada. Boleh tak ijtihad di sini? Boleh. Tapi kalau salat ada perintahnya, sama kan? Baik, boleh tak kita melakukan salat menurut ijtihad kita? Tak boleh. Harus mencontoh yang diinginkan Allah dan Rasul. Lajau lero. Beza antara ijtihad dengan yang bukan. Nah, sekarang baca Quran. Ini termasuk bab ijtihad atau bab ibadah mahdhah? Masuk ijtihad atau tidak? Tidak. Karena tahunya kita bahwa baca surat ini di hari ini dari Allah atau Rasul. Tidak bisa kita membuat, oh karena Rasul bikin surat ini di hari Jumat, saya buat pula surah Al-Furqan misalnya. Kalau zaman tasyrik belum selesai, antum silakan buat, karena akan dihadapkan dengan dua hal, disetujui atau ditolak. Kalau sekarang pasti tertolak, karena yang menyetujui enggak ada. Jelas enggak? Kalau enggak ada atau tekan tanda tangan dah tertolak atau apa? Tertolak. Paham enggak? Walaupun ancak konsep sebagus apapun, kalau enggak ada yang tanda tangan, yang berhak menandatangani, tertolak apa tidak? Tertolak. Makanya ulama diberikan hak oleh Allah menandatangani yang sifatnya ijtihad. Kalau yang bukan ijtihad, mereka harus berijtihad memahami dalil saja, tidak boleh mengada-ngada. Jelas? Nah, sekarang balik ke masalah ini, dua pendapat di sini. Yang berdasarkan dalil tadi, kojong mau sama, buai mau sama, tidak ada masalah katanya. Jelas? Karena perintah baca Quran itu berlaku umum. Jelas? Sedangkan yang mengatakan tidak, apa sebab ini ibadah sifatnya mahdhah, tidak bisa masuk bab ijtihad. Adapun perintah, kenapa dek jamak sifatnya? Karena ayat itu diturunkan untuk seluruh kaum muslimin, bukan untuk nak lemo sama, bukan itu muqassidah. Jelas tak? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Mau sama tahu puasa? Hah? Nah, dan misalnya di kampung tak ada uang di imbuatan, oh tak asal puasa atau tidak saham? Tidak. Jadi oleh itu kaum muslimin, karena perintah itu dituju sama dengan perintah kepada anak-anak kita tadi. Ayyuhat tullab, ayat wa talibat, uktubul ijabatan sahih. Tolong tulis jawaban yang benar. Oh, ternyata jamak mah perintahnya kan? Jamak perintah, kalau gitu bulian nyantek. Ini adalah pemahaman yang menurut ya keterbatasan saya, ini pemahaman yang Allahu alam keliru untuk menetapkan masalah ini. Oleh sebab itu, ketika kita kembali kepada Nabi alaihissalam, ketika terjadi khilaf ini, maka kita akan melihat bentuk yang jelas bahwa perintah atau keutamaan baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat dan di hari Jumat itu sabit dari Nabi SAW, walaupun diperselisihkan oleh ulama, ada yang mendhaifkannya juga, tapi wallahu alam insyaallah hadisnya hasan. Nah,
Dan itu, dan kau tuan-tuan tahu sendiri bahawa sahabat lebih bersemangat daripada beribadah, dan tidak ada secara secara qauli perkataan Nabi tidak ada, wa fi'li perlakuan Nabi yang melakukan itu juga tidak, dan takriri juga tidak ada dari Nabi. Sahabat melakukan lalu setuju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Maka yang melakukan ini kalau tujuannya menjadikannya amaliyah khusus itu tidak sunnah, wallahu alam. Tapi kalau tujuannya untuk mengajar, kan beda lagi, makul makna lagi. Tujuannya mengajar, bukan untuk ibadah sekarang. Mengajar dan mengajak, mengajar dan mengajak, itu ada bab ijtihad di dalamnya. Sah? Boleh berijtihad cara mengajak? Boleh? Boleh enggak? Mana nomor nolali tak orang sudah ngaji tu lebih makan, laju ngaji baik makan. Itu ijtihad namanya. Boleh ijtihad di situ? Boleh. Kumpul sumbangan Ustaz. Anda saja tadi. Lebih makan. Kalau memang itu menambah semangatnya ngaji. Nya kadang Ustaz Asman lama ngaji nanya tu. Wak lali tak nyalam pulang masuk anginnya je kan. So dia makan siko. Bang. Kalau dek ketua, ketua nak masalah dek tu. Hanya piti. Nah, kalau lemo samu kan ingat je kan. Ya. Itu masuk bab ijtihad karena berkaitan dengan faktor manusianya. Kalau ini ibadah, faktornya kepada ilahi, maka tak boleh kita berijtihad. Tapi tujuan yang ngajar dan mengajak dalam rangka mendakwahi, insyaallah tidak ada masalah. Jelas? Jelas tak? Sebab masalah wasail selama tidak jadikan ghayah, wasilah itu bukan ghayah pada dasarnya, itu lebih terbuka. Kecuali ada wasilah yang memang sudah dilarang dalam Islam di zaman Nabi SAW, itu lain. Tapi kalau masih dalam bab masalihul mursalah, maslahat yang belum ada zaman Nabi, lalu ada zaman kita, dan itu tidak menjadi ghayah, maka dibolehkan untuk melakukan pengembangan di dalamnya. Makanya mikrofon ini termasuk bid'ah hasanah. Mungkin di suatu tempat menjadi bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Misalnya di Masjid Istiqlal wajib ada mikrofon. Kalau enggak, ikola tahayat itan bu rukuk itu pertama bu. Oleh sebab itu makanya ini termasuk yang wajib. Karena ini tidak jadi gaya. Buktinya tanpa mikrofon solat tidak berubah, dengan mikrofon solat tidak berubah. Ini makanya ini termasuk bid'ah. Ini yang bid'ah hasanah tuh. Jadi seluruhnya hampir rata-rata contoh yang dikatakan oleh ulama-ulama itu yang bersifat bid'ah hasanah adalah seperti ini. Atau bikin pondok pesantren, bawa mobil ke masjid, ndak bawa kudo je leh. Nya kudo mahal lah pada motor leh. Kalau ke awak bawa banyak boleh umpuk pada boleh kudo leh, payah boleh awak siko. Jadi jendak bawa unta lu siko leh tuan-tuan mahir. Iya. Kalau pakai unta, mau sepeda unta leh kan, sepeda unta ndak apa. Kalau itu masuk bid'ah hasanah. Tapi kalau untuk merubah suatu ibadah ke ibadah lain atau menciptakan ibadah baru, itu masuk bid'ah idhafiyah. Jelas? Kau tak akan sepakat guru? Lah kan sabut tadi. Seluruh yang keluar yang sifatnya kebijakan pasti tidak sama. Jelas? Makanya buat dudukkan masalah tadi, sunnah qauliyah enggak ada, fi'liyah enggak ada, takririyah tidak ada. Dan ini bergantung pada kebijakan ulama. Yang istiqamah di atas aturan, mereka katakan ini tidak disyariatkan. Tapi yang mencoba membuat kebijakan dan siap menandatangani bertanggung jawab mutlak, yang bertanggung jawab mutlak kalau ada temuan, maka dia mengatakan silahkan lakukan. Dan insya Allah tidak akan sepakat guna. Makanya kalau jen buat non buat awak bantah, buat jalanan buat awak tidak bantah. Kalau baca soang situ bantah ya. Enggak, tapi kalau lapor sama mulai bantah. Non leo
Jadi gua ganggu camun jago ngotang lolok bekau dia banu dah. Ya nak. Nya harus awak dek kasihan kadang terpaksa sabuin juga. Ini minimal mengurangi fadilatnya. Terpaksa disabuin. Kawan disolang paling bongi. Inya suka membuat nan. Salah menyalahkan tak boleh je. Ya mudah-mudahan bisa. Atau ndak nolain dah uliar tu ego bolehnya. Tengok di surah Az-Zumar ada terjemahan. Mereka tidak Subhanallah. Dan situ je nengok itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak akan bisa mengukur Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya kita tidak mungkin mengetahui Allah kecuali dengan ayat dan hadis. Kalau dicoba memaksakan ayat menyesuaikan pikiran, maka disitulah rusak pikiran. Maka banyak orang yang tidak ngaji. Zaman Nabi tak ada yang pening karena ngaji. Tapi zaman kita banyak yang gilo dek ngaji. Salah kaji. Makanya ikuti Al-Quran dan hadis, insya Allah tak akan gila. Kita akan senewan, tak akan nyelene. Jelas? Jadi itu, jadi akan sanggup kita. Maka Allah sebut ujung wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Ya. Karena apa? Hari kiamat itu bumi dalam genggaman Allah. Itu terbayang ada genggaman den. Ada iyo dulunya Tuhan. Disitulah akhirnya berbantah atau gede itu. Dulu sahabat tidak bantah atau gede ayat tu. Kini awak berbantah dua si bongang. Tak ngerti nang tu ngaji seturunnya. Tak sampai tak ngerti kan tekanang lawak dulu jerumum kan. Mau ngak bano tu dan ni gitu ti boleh. Nan kalian pelajari jodoh alunya nan dan pelajari alun kalian pelajari. Tak soal ngak ada. Gitu lah. Makanya hilangkan segala sesuatu yang membuat kita berkelahi. Bikin seperti sahabat. Beriman amanar rasulu bima unzila ilaihi. Beriman Rasul dan orang yang bersamanya para sahabat kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tidak banyak dibahas. Ngerti bahasa Arab tu. Kalau kita terlalu banyak dibahas, terbayang cengkeraman awak dia. Macam ni katakan Allah, orang musabbih mujassimnya. Tidak ada istilah itu di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah kecuali setelah lahirnya subuhat ahli falsafah dan kalam. Akhirnya yang terang jadi kelam. Yang terang jadi kelam gara-gara ilmu kalam. Jelas tuan-tuan? Jelas ya? Ini gara-gara ratu terpaksa wangi jadi itu. Nyuang lalamu nanti tu tak tanya ni lah. Terwangi ada. Maaf tu tak betul. Jazakallah khairan insyaallah. Jadi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Bumi dalam genggaman Allah semuanya dan langit dilipat di tangan-tangan Allah. Terbayang dok belipik macam kote itu tiburi ni. Bukan, tak usah dibayangkan kaum muslimin dan muslimat. Seluruh yang kita bayangkan tentang Allah berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Seluruh yang kita bayangkan berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Cuman jangan ditolak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena dia turun dengan bilisanin arabiyyin mubin. Kalau masih perlu lagi pendalaman akal, analisa dan observasi kita, berarti belum mubin. Berarti Allah tidak benar mengatakan nazala alaihi ala qalbika nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Tak maaf tu. Oh nak sudah dah tu suya tambah. Iya tu dia. Bahasa ngajong dia lobiong ke nasi itu tambah nasi sudah itu banyak. Lobiong nasi tambahlah ke nasi. Tak ada sudah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.